Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia Allah kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita untuk merayakan dan memperingati hari besar Islam, yaitu nuzulul Quran atau turunnya Al-Quranul Karim. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat dan semua pengikut beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pada waktu ini, waktu yang mulia ini, kami akan menyampaikan sedikit tausiah yang berkaitan dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Wa qala aidan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidiz zalimina illa khasara. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan identik dengan bulannya Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk pertama kalinya turun di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 malam tanggal 17 bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Kaum muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Al-Qadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lalu apa perbedaan antara surat Al-Qadar dan surat Al-Baqarah 185? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar tadi, menurut para ulama itu Allah menurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke suatu tempat namanya Lauhil Mahfuz. Itu Allah turunkan tepat pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan Al-Quran turun pertama kali ke bumi dari Lauhil Mahfuz ke bumi kita melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada malam 17 Ramadan, yang surat pertama turun adalah surah Al-Alaq 1 sampai 5 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran karena melihat kondisi bangsa Arab ketika itu sudah mencapai puncak kebobrokan, di mana mereka menyembah berhala
sudah melampaui batas di mana mereka tergantung kasta. Orang kaya menciptakan berhala dari emas dan perak, orang sedang tidak termasuk miskin juga tidak termasuk kaya, mereka menciptakan berhala patung dari batu ataupun kayu, sedangkan orang miskin mereka membuat berhala dari makanan mereka, baik roti dan sebagainya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, pada nuzul Quran kali ini kami akan menyampaikan tentang Al-Quran adalah kitab peradaban manusia. Kenapa saya katakan Al-Quran adalah kitab peradaban manusia? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang kami bacakan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, yang Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia. Artinya Al-Quran turun sebagai buku atau kitab peradaban bagi manusia, bukan hanya bagi orang beriman tetapi juga bagi orang di luar Islam pun harus membaca dan mengkaji Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman, peradaban manusia, agar manusia betul-betul menjadi manusia yang sempurna, yang sebagaimana Allah taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sempurna. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia ada yang dikembalikan ke tempat yang paling rendah, itu adalah manusia yang tidak menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Yang kedua, di samping Al-Quran diturunkan sebagai kitab peradaban bagi manusia, kedua, Al-Quran diturunkan sebagai cahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 8 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa'aminu billahi wa rusulihi wan nuril ladzi anzalna. Maka Allah berfirman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang kami turunkan sebagai cahaya. Oleh sebab itu, karena dia adalah cahaya bagi kita, seperti sebagaimana adanya matahari. Matahari adalah cahaya yang bisa menerangkan alam semesta ini untuk membedakan mana benang putih, mana benang hitam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk membedakan sekaligus memberi cahaya yang menyinari semesta hati kita, di mana hati kita terpaut langsung ke alam yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Sampai-sampai Al-Quran menceritakan, memberi cahaya, memberi petunjuk kepada hal-hal yang tidak kita ketahui kecuali dengan Al-Quran, yaitu tentang apa yang terjadi setelah kita meninggal dan seterusnya sampai ke akhirat. Oleh karena itu dia adalah cahaya yang menyinari itu semua, sehingga dengan Al-Quran kita tahu bahwa yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak Allah menurunkan Al-Quran, maka sungguh kita termasuk orang-orang jahiliyah yang hanya bisa menyembah apa yang menurut hawa nafsu kita. Yang menurut hawa nafsunya Tuhannya berbentuk bulat, maka dia akan membuat sesembahannya bulat. Apa yang membuat hawa nafsinya membentuk Tuhan seperti patung yang dibuat oleh Bani Israel, maka orang-orang pun akan membuat patung seperti itu, sehingga itulah yang disembah. Dengan Al-Quran, manusia, kita semua akan tahu bahwa yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Maka
pentingnya Al-Quran diturunkan kepada kita. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, secara hati dan kejiwaan manusia ketika diturunkan Al-Quran terdapat 3 kondisi. Kata Allah, manusia terhadap Al-Quran ada 3 kondisi. Yang pertama, kondisi manusia terhadap Al-Quran adalah zalimun li nafsi, yaitu orang yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, kata Allah dalam Al-Quran, kondisi manusia ketika diturunkan Al-Quran ada yang muqtasidun, yaitu orang yang pertengahan. Yang ketiga, orang yang diturunkan Al-Quran kondisinya adalah sabiqun bil khairat, segera menyambut dan mengerjakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan itu. Kaum muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, yang pertama kondisi manusia ketika hadirnya Al-Quran. Yang pertama, mereka menzalimi dirinya sendiri, yaitu orang yang hadirnya Al-Quran di hadapan dia, di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak membuat mereka sadar, mereka malah berbuat maksiat, melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sebutkan mereka dalam ayat Al-Quran ini sebagai orang yang zalim kepada dirinya sendiri, yaitu orang yang menganiaya dirinya sendiri. Dia diturunkan Al-Quran, dia tahu ada Al-Quran, tetapi dia tetap memperbanyak maksiat, dan sedikit sekali orang ini melakukan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan yang dia lakukan tidak berbanding dengan maksiat yang dia kerjakan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua adalah orang-orang al-muqtasid. Al-muqtasid itu adalah orang-orang yang pertengahan. Dia yakin akan Al-Quran, tetapi dia hanya mengambil ayat-ayat yang menurutnya bermanfaat untuk dirinya sendiri, dan juga hal-hal yang berkaitan dunia yang ia geluti. Misal, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berbuat riba, maka orang ini menganggap tidak ada ayat itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang orang untuk berlaku curang dalam jual beli, mereka menganggap tidak ada larangan Allah dalam hal itu. Bahkan saking sadisnya mereka berkata, mencari rezeki yang haram saja sudah sulit, apalagi mencari rezeki yang halal. Seakan-akan mereka menutup mata adanya larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi kedua orang dalam menerima Al-Quran. Kondisi ketiga orang ketika menerima Al-Quran adalah orang-orang yang sabiqun bil khairat, yaitu orang yang menyegerakan dirinya untuk melaksanakan segala perintah dan titah dari Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada kita. Oleh sebab itu, orang yang seperti ini adalah orang yang Allah sebutkan sabiqun bil khairat, orang yang bersegera, orang yang memahami ayat Al-Quran, memahami apa-apa yang ada dalam perintah Allah, dan orang yang menyatakan dirinya bersedia tunduk dan patuh terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan gelar orang ini sabiqun bil khairat. Dan sekali lagi, orang yang sabiqun bil khairat ini adalah orang yang nantinya mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang ini termasuk orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, karena sebagaimana firman Allah, yaitu orang yang la raiba fihi, orang yang tidak ragu akan kandungan dan keberadaan serta wujud daripada Al-Quran itu sendiri. Sehingga orang ini Allah sebutkan adalah al-muttaqin,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah tidak diragukan lagi isinya, karena dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin wa zumratul mukminin, mudah-mudahan kitalah orang yang bertakwa itu, kitalah termasuk orang-orang yang sabiqun bil khairat, dan kita menghindar dari yang kategori pertama, yaitu zalimun linafsi, kemudian muktasid, dan marilah kita berada pada posisi sabiqun bil khairat, karena posisi ini adalah posisi yang sedikit atau disebut dengan minoritas, sedangkan zalimun linafsi adalah golongan mayoritas pertama, dan muktasidun adalah golongan mayoritas kedua, dan sabiqun bil khairat adalah orang yang masuk golongan minoritas dalam menerima Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang minoritas ini, yang oleh Allah disebutkan sebagai orang yang muttaqin, orang yang tidak ragu dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi kitab pedoman bagi hidup kita dan menjadi buku peradaban bagi kita sebagai orang yang menerima Al-Quran, dan menjadi cahaya dalam kehidupan kita dan cahaya bagi seluruh jiwa dan raga kita. Aqulu qouli hadza, dan sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.